balik hiruk-pikuk terminal, di balik deru mesin bas yang tak pernah berhenti, ada cerita yang jarang dibicarakan. Dunia bas akap antar kota, antar provinsi, bukan cuma soal perjalanan jauh, tapi juga tentang persaingan keras, permainan uang, dan bisnis gelap yang berjalan di balik layar. Malam ini kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dunia transportasi darat ini. Bus akap adalah tulang punggung transportasi darat di Indonesia, menghubungkan kota ke kota, provinsi ke provinsi, dengan harga yang relatif terjangkau. Setiap harinya, ratusan bus beroperasi, mengangkut jutaan penumpang. Dari pekerja, pelajar hingga perantau. Tapi di balik sistem yang terlihat biasa ini, ada tekanan besar, target setoran, persaingan antar perusahaan, dan biaya operasional yang terus naik. Dalam kondisi seperti ini, tak semua pemain bertahan dengan cara yang bersih. Banyak sopir dan kru bas bekerja dengan sistem setoran. Artinya mereka harus menyetor sejumlah uang ke perusahaan setiap kali beroperasi. Jika setoran tidak tercapai, kerugian harus ditanggung sendiri. Inilah awal dari masalah. Karena ketika target tidak tercapai, maka muncul cara-cara untuk menutup kekurangan. Mulai dari ngetem terlalu lama, berebut penumpang dengan bas lain, hingga praktik yang lebih gelap. Semua demi satu hal, uang. Terminal sekitar Calo adalah pemandangan yang biasa. Mereka menawarkan tiket, kadang dengan harga lebih mahal, kadang bahkan tanpa tiket resmi. Modusnya sederhana, penumpang diarahkan ke bas tertentu, dan Calo mendapat komisi. Masalahnya harga bisa dimanipulasi. Penumpang tidak terlindungi, dan uang tidak selalu masuk ke perusahaan resmi. Dalam beberapa kasus, tiket bahkan dijual 2 kali. Atau kursi di kapasitas double. Sebuah praktik kecil yang jika dikumpulkan menghasilkan keuntungan besar. Bagi sebagian awak bas, ini bukan hal baru. Sebagian penumpang di luar sistem, uang langsung masuk kantong. Tidak tercatat, tidak dilaporkan. Setelah kejadian, data penumpang diperiksa, nama demi nama dipanggil. Satu nama tidak ditemukan, karena secara resmi, dia tidak pernah ada yang paling dirugikan. Tentu saja penumpang, mereka tidak selalu tahu bahwa bas yang mereka naiki mungkin tidak sesuai standar, beroperasi secara ilegal, atau dikemudikan oleh sopir yang kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, perjalanan yang seharusnya aman bisa berubah menjadi resiko. Setelah semua terjadi, yang tersisa hanyalah cerita dari penumpang keluarga dan mereka yang selamat. Sementara sistem tetap berjalan, seolah tidak pernah berhenti. Tidak semua bas beroperasi sesuai izin trayek. Beberapa menjalankan trayek bayangan, yakni rute ilegal yang tidak terdaftar secara resmi. Kenapa dilakukan? Karena tidak perlu bayar izin, bisa ambil penumpang di area tertentu, dan menghindari pajak atau retribusi. Namun risikonya besar. Tidak ada jaminan keselamatan dan tidak ada pengawasan. Dan jika terjadi kecelakaan, penumpang bisa dirugikan. Ini adalah sisi gelap yang jarang disadari penumpang. Harga murah sering terlihat menguntungkan, tapi dalam banyak kasus, yang murah datang dengan risiko. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, dan kadang tidak ada perlindungan. Naik bas itu biasa saja, tapi salah langkah bisa berbahaya. Tiket itu bukan formalitas, itu perlindungan. Naik di pinggir jalan, disitulah risiko dimulai. Lihat sebelum naik. Kalau bukan dari loket resmi, pikir 2 kali. Pilih operator terpercaya. Sering tergoda naik bus akap murah di malam hari. Tunggu dulu, Anda bisa saja terjebak dalam bahaya bisnis gelap. Bas gelap seringkali tidak terawat, sopir lelah, dan tidak mengikuti aturan keamanan. Keselamatan Anda jadi taruhan.
Sebaliknya, pilih bas akap resmi dan rasakan bedanya. Keamanan dan kenyamanan adalah prioritas utama. Nikmati fasilitas lengkap, rute terjamin, dan pastinya perjalanan yang aman. Jangan risau lagi ketika naik bas. Ini bukan hanya tentang penumpang, ini tentang sistem yang menekan tanpa memberi ruang, aman selama tekanan. Lebih besar dari pengawasan, cerita seperti ini akan terus terulang. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah ini terjadi. Bahan bakar adalah salah satu biaya terbesar dalam operasional bus. Dan disinilah celah itu muncul. Beberapa oknum melakukan praktik seperti mengurangi pengisian solar, menjual kembali sisa bahan bakar, atau memanipulasi laporan konsumsi BBM. Bahkan ada kasus di mana solar bersubsidi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Semua dilakukan diam-diam dan sulit terdeteksi. Karena sistem pengawasan yang lemah, bagasi bus yang luas. Bukan hanya berisi tas pemudik. Di balik tumpukan paket, terselip komoditas ilegal. Satwa langka dari Sumatera, rokok tanpa cukai, hingga paket yang berpindah tangan di rest area. Situasi sepi jam 3 pagi, keadaan penumpang lelah. Ini bukan ban baru. Ini adalah kanibalisme. Roda yang mengancam nyawa. Praktik mafia spare part yang jahat. Ban vulkanisir di posisi depan. Sensor ABS dan retarder dimatikan. Semua demi menghemat biaya, walaupun resikonya bahaya. Di bengkel gelap ini, perbaikan jadi sekedar tempurung. Keselamatan Anda dipertaruhkan demi keuntungan instan. Di balik perjalanan panjang, antar provinsi tersembunyi praktik gelap yang jarang dibicarakan. Satu bus rusak dibongkar. Bukan untuk diperbaiki, tapi untuk menghidupkan bus lain. Rem bekas, mesin kanibalan, kabel yang pernah terbakar. Semua disatukan menjadi satu kendaraan yang mengangkut puluhan nyawa. Masalahnya, komponen ini punya riwayat yang tidak jelas. Bayangkan kamu memakai sepatu bekas orang lain. Kamu tidak tahu seberapa rapuh solnya. Sampai akhirnya putus. Ini bukan sekedar penghematan biaya. Ini adalah perjudian antara keuntungan dan keselamatan. Saat satu komponen gagal, tidak ada peringatan kedua. Tidak ada kesempatan ulang. Kanibalisme spare part mungkin tak terlihat. Tapi dampaknya bisa bahaya. Tapi Anda punya pilihan. Berhenti menepati risiko. Pilih yang benar, pilih yang terjamin. Suku cadang lengkap, kualitas terjamin, dengan teknisi ahli, dan layanan cepat. Jaga keamanan Anda. Jangan tunda lagi. Persaingan antar bus akap bisa sangat keras. Dalam beberapa kasus, terjadi praktik seperti perang tarif ekstrim. Menjatuhkan kompetitor, bahkan aksi saling salib berbahaya di jalan. Tujuannya satu, merebut penumpang sebanyak mungkin. Akibatnya keselamatan sering dikorbankan. Di balik setiap kemacetan, ada mata yang berjuang menahan ngantuk. Sebuah perjuangan senyap demi sebuah sistem. Gaji hanya ada jika bas berjalan saja. Itu berarti hari berpenghasilan. Jadi bagaimana caranya tetap terjaga? Kami bukan robot. Tapi sistem memaksakan kami untuk seperti itu. Tidak ada cadangan, tidak ada hari libur, hanya terus jalan. Di balik roda ini, bukan hanya nyawa penumpang yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa mereka sendiri. Saat kita tertidur, pulas di rumah, mereka masih berjuang melaju. Sampai kapan penindasan ini akan berhenti? Tapi berapa sering kita tidak menyadarinya hal bahaya ini? Di perjalanan yang aman. Dimulai dari keputusan kecil, salah satunya membeli tiket di tempat yang resmi. Loket resmi atau aplikasi resmi
bukan sekedar tempat membeli tiket. Situlah perjalanan kamu tercatat manifest. Setiap perjalanan dimulai dengan harapan sampai tujuan dengan selamat. Di balik ketenangan ini, ada satu hal yang paling penting. Keselamatan bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan yang kamu ambil sebelum perjalanan dimulai. Pilih yang resmi, pilih yang aman. Setiap perjalanan dimulai dengan harapan sampai tujuan dengan selamat. Di balik ketenangan ini, ada satu hal yang paling penting. Keselamatan bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan. Sejauh apapun pergi, ada satu tempat yang selalu terasa senang. Yaitu pelukan hangat keluarga. Tapi rasanya seperti semua lelah hilang. Ada pelukan yang selalu kita anggap biasa sampai kita lama tidak merasakannya. Tapi orangnya, rumah itu bukan tempatnya, tapi rumah itu keluarga.